perkenalkan, nama saya Andreas, itu nama baptis, dan nama asli saya Mariono. Jadi Andreas Mariono. Ya. Saya mau menceritakan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan saya semenjak tahun 2009. Sebelum saya menikah, saya memiliki pacar, ya. Saya memiliki pacar dan akhirnya singkat cerita 4 tahun kemudian saya berkomitmen untuk menikah, married. Nah, setelah itu kami putuskan untuk married tahun 2015-14. Ya, sekitar itu 4 tahun pacaran, habis itu married. Ada banyak hal, tantangan, persoalan hidup yang harus kami hadapi, tapi saya percaya dalam hidup saya bahwa di dalam setiap masalah ada masnya Allah. Ya. Di dalam setiap masalah kita pasti ada masnya Allah. Demikian apa yang menjadi kesaksian saya nanti, kiranya boleh memberkati bagi Bapak Ibu Saudara semuanya yang melihat dan menyaksikan video ini. Ya, setelah saya menikah, Bapak Ibu Saudara semuanya, saya mempunyai karir sebagai tukang ukir, ya, membuat hiasan dinding dari kayu. Sementara istri saya bekerja sebagai di salon, kerja salon. Dan dalam hidup saya pun banyak hal yang harus kami hadapi, secara khusus di dalam bidang ekonomi, ya. Gaji saya lebih kecil daripada gaji istri saya. Istri saya lebih besar gajinya, Bapak Saudara semuanya. Dan dalam situ pun kami banyak bergumul, apa yang kami harus butuhkan harus kami cukupi, kebutuhan yang harus kami cukupi. Bahkan pengharapan kami, doa-doa kami sebelum kami nikah, bahkan setelah kami nikah tahun 2013-2014, itu kami masih ngontrak rumah di Semarang. Ngontrak rumah di Semarang selama kurang lebih 3 sampai 4 tahun. Nah, dalam hal itu saya memiliki mimpi, memiliki pergumulan kepada Tuhan untuk memiliki rumah sendiri. Karena seorang sebuah keluarga itu harus memiliki rumah sendiri. Seperti itu dalam konsep hidup saya. Dan akhirnya saya bergumul, Bapak Saudara, semenjak saya habis nikah itu saya bergumul tiap malam, tiap pagi, bangun pagi saya berdoa, Tuhan, kapan kami memiliki rumah sendiri? Tuhan, kapan jawab doa kami? Ya, Bapak Saudara semuanya, saya bergumul, Bapak Saudara mungkin pernah merasakan yang pernah mengontrak rumah seperti itu, ya. Tiap tahunnya harus mengeluarkan uang sekian untuk rumah. Sementara itu berjalannya waktu, saya bersama istri saya menjalani kehidupan berdua, kontrak dengan rumah kontrak seperti itu kondisinya, Bapak Saudara, seperti apa yang ada seperti itu. Kasurnya pun masih kasur bukan busa, ya, kasur kapuk, ya. Dan setelah itu pun banyak hal yang harus kami hadapi, Bapak Saudara. Saya punya rencana memiliki anak setelah setahun menikah, jadi kami pending selama 1 tahun. Puji Tuhan, tahun ke depannya, 1 tahun sesudah saya married, ya, Bapak Saudara, kami memiliki dikaruniai anak, ya, masih dalam kandungan. Dan dalam kandungan itu saya berpikir, saya bergumul tentang rumah, saya bergumul tentang kehidupan saya sehari-hari, apa yang kami perlukan, ya, kebutuhan kami sehari-hari. Seperti itu, uang yang harus kami sisihkan untuk menyicil rumah, seperti itu, Bapak Saudara semuanya. Jadinya kami bersyukur di situ, kami terus bergumul kepada Tuhan. Seperti saya bilang tadi, di setiap masalah itu ada masnya Allah. Setelah istri saya hamil, saya berpikir untuk periksa ke bidan, ya, bidan seperti biasa, bidan-bidan biasa seperti itu. Yang saya berpikir itu biaya yang kami keluarkan untuk periksa lebih murah, ya, lebih murah. Saya berpikirnya itu, jadi tidak mengeluarkan banyak uang, dan uangnya selain untuk itu bisa kami pakai untuk nanti persiapan
kelahiran anak saya seperti itu. Tapi kenyataannya enggak, Bapak Saudara. Tuhan berkehendak lain. Apa yang kami inginkan, apa yang kami kehendaki, apa yang kami pikirkan, ternyata Tuhan ubah semuanya itu 100%. Karena apa, Bapak Saudara? Kandungan istri saya mulai melemah. Istri saya kandungannya melemah. Pertama kali 1 bulan pertama, oke, periksa ke bidan, biaya cukup murah. Dan bulan kedua, Bapak Saudara, akhirnya istri saya ngeflek. Itu tanda-tanda keguguran, ya. Nah, di dalam pergumulan saya, kebutuhan kami sehari-hari, bahkan komitmen saya untuk memiliki rumah sendiri, kerinduan kami untuk memiliki rumah sendiri semakin bertambah, ya. Semakin bertambah karena apa? Istri saya kandungannya lemah. Dan pada akhirnya Bapak Ibu Saudara semuanya, 2 bulan istri saya mengandung itu kami harus mengeluarkan banyak uang. Karena apa? Karena istri saya kandungannya lemah, jadi harus periksa ke dokter spesialis. Dokter spesialis waktu itu saya ingat kurang lebih 300. Itu sekali periksa plus obat, ya. Jadi itu membuat beban kami, kebutuhan kami semakin hari semakin banyak. Ya. Tapi di tengah-tengah itu kami tetap berjuang dan kami tetap berharap kepada Tuhan. Dan saya percaya ketika Tuhan berkehendak, pasti Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan saya. Saya berpikir positif seperti itu, Bapak Saudara semuanya. Dan selanjutnya pada bulan ketiga, keempat, kelima itu masih dokter spesialis. Ya, terus menerus itu dokter spesialis, Bapak Saudara. Dan pada akhirnya hamil umur 7 bulan itu kandungan semakin kuat. Ya. Selain pergumulan untuk memiliki rumah sendiri, terus istri saya kandungannya lemah seperti itu membuat kehidupan saya semakin dekat kepada Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara semuanya, itu membuat kehidupan saya bukan jauh daripada Tuhan, tapi itu membuat kehidupan saya semakin dekat kepada Tuhan. Sampai sewaktu-waktu pernah kehidupan saya 1 hari, Bapak Ibu Saudara semuanya, itu kami makan 1 Indomie, itu kami beli 1 itu buat kami makan berdua, ya. Jadi porsi makan mie sama nasi itu banyak nasinya, ya. Kalau sekarang enggak, kalau sekarang puji Tuhan nasi sama mie banyak mie-nya, ya. Seperti itu Bapak Saudara, itu membuat kehidupan saya begitu luar biasa di proses Tuhan dan membuat proses-proses itu dekat, hidup saya semakin dekat kepada Tuhan. Itu pun sering kami alami, itu sering kami rasakan ketika istri saya bed rest. Karena kandungan lemah, istri saya harus bed rest, ya Bapak Saudara semuanya. Dan pada akhirnya 9 bulan persiapan lahir, ya. Persiapan lahir itu istri saya masuk jam 12 malam, ya, jam 12 malam istri saya udah terasa mules gitu, ya. Dan pada akhirnya kami putuskan untuk kami bawa ke rumah sakit. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara tahu rumah sakit William Booth Semarang, nah itu tempat anak pertama saya lahir. Di situ Bapak Ibu Saudara saya pun bergumul karena anak yang mau keluar, mau lahir itu tidak kunjung keluar. Ya, saya bergumul dan istri saya pun merasa kesakitan, terus merintih kesakitan, dan saya sendiri pun menangis Bapak Ibu Saudara, menangis merasakan apa yang istri saya rasakan ketika mau melahirkan, seperti itu ya Bapak Ibu Saudara semuanya. Hati ini rasanya takut, cemas seperti itu. Dan saya pun di ujung rumah sakit itu ada pintu, saya berdoa, Tuhan, tolong Tuhan, tolong istri saya, berikan kekuatan kepada istri saya untuk persalinan ini, Tuhan tolong. Saya berdoa terus kepada Tuhan. Di ujung pintu, ya, tempat istri saya bersalin itu, saya terus berdoa. Istri saya berkata, saya tidak kuat lagi. Saya tidak kuat lagi untuk merasakan sakit
karena anak ini tidak kunjung lahir. Dan saya memberikan motivasi, saya memberikan kekuatan kepada istri saya. Dan bidan pun berkata, "Bu, ini prosesnya udah bagus, tinggal menunggu keluarnya saja." Itu membuat kehidupan saya, Tuhan tolong terus, Tuhan tolong terus. Dan pada akhirnya Bapak Saudara semua, saya berdoa, terus berdoa. Istri saya pun luluh lewat. Saya support terus, saya perhatikan terus, saya berikan kekuatan bahwa Tuhan tolong, seperti itu. Saya minta pergumulan kepada tim komsel saya, pada Bapak Gembala saya yang ada di Semarang sana sekarang. Saya sebarkan semuanya itu, saya SMS semua, tolong istri saya. Istri saya sedang mau bersalin dan anaknya tidak kunjung keluar. Dan puji Tuhan apa Bapak Ibu Saudara, jam 10 tepat, 10 pagi, anak itu lahir. Sukacita begitu luar biasa melimpah dalam hidup saya. Saya berkata, terima kasih Tuhan, karena Engkau begitu baik dalam hidup saya. Seperti tadi kami bilang, setiap permasalahan dalam kehidupan kita, setiap masalah dalam hidup kita, ada Masnya Allah. Itu membuat kehidupan saya semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Meskipun ada banyak hal yang kamu harus hadapi. Ketika anak saya lahir, Bapak Saudara, singkat ceritanya, ketika anak saya lahir, ya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan pada akhirnya Bapak Saudara semuanya, pada akhirnya istri saya udah mulai berangkat kerja karena cuti hamil, cuti melahirkan sudah habis. Ya. Di situ ada banyak pergumulan yang begitu luar biasa Bapak Saudara. Tuhan begitu punya rencana yang indah bagi kehidupan saya Bapak Saudara. Saya berpikir istri saya tetap kerja, saya kerja. Nah, anak saya mau titipkan kepada orang lain. Seperti itu, saya ambil pembantu apa-apa gitu untuk mengasuh anak saya, dan saya sama istri saya kerja. Saya berpikir seperti itu. Secara manusia saya berpikir seperti itu. Tapi Tuhan tidak seperti apa yang kami pikirkan. Kehendak Tuhan lain Bapak Saudara. Kehendak Tuhan lain. Begitu menyakitkan secara manusia. Begitu menyakitkan. Kenapa Bapak Saudara? Karena anak saya umur 3 bulan itu istri saya udah mau berangkat kerja seperti itu 1 minggu sebelum 2 minggu sebelum istri saya kerja. Anak saya yang pertama, ya saya belum sebutkan namanya ya Bapak Saudara. Namanya Michelle ya. Namanya Michelle. Michelle itu kami latih untuk minum susu lewat dot. Ya. Sebelum 2 minggu sebelum istri saya bekerja. Tapi apa yang terjadi Bapak Saudara semuanya? Anak saya itu semakin hari semakin menangis keras karena waktu dot dimasukkan mulut, Bapak Saudara semuanya tahu, itu anak itu menangis, kalau bahasa Jawanya kejer, ya, nangis kejer, ya seperti itu. Dan itu membuat saya berpikir 2 kali, Tuhan, apa yang menjadi rencanamu dalam hidup kami? Saya maunya seperti ini Tuhan. Istri saya kerja, jadi uang pun kami dapatkan dari istri saya, bahkan dari saya sendiri. Tapi apa Tuhan punya rencana lain dalam hidup saya, sehingga Michelle kalau dimasukin dot, saya latih minum dot enggak mau. Dan pada akhirnya singkat cerita Bapak Saudara semuanya, 2 minggu pas waktu istri saya mau berangkat kerja, Michelle sama sekali tidak mau minum dot. Dan itu membuat kehidupan kami pun semakin berpikir dan semakin bergumul kepada Tuhan. Karena apa Bapak Saudara, seperti saya yang tadi saya katakan, bahwa gaji yang saya miliki dan gaji yang sama istri saya miliki, itu gajinya lebih besar dari gaji istri saya. Saya lebih kecil gajinya. Dan saya berpikir lagi, kalau istri saya keluar kerja, bagaimana dengan ekonomi saya? Di sisi lain saya ingin memiliki rumah sendiri. Ya, ada banyak cita-cita yang waktu itu saya pikirkan. Salah satunya itu memiliki rumah sendiri. Dan suatu malam itu juga istri saya pernah cerita, jangan khawatir, kalau pasti nanti sebelum Michelle sekolah, percaya aja bahwa Tuhan
pasti sediakan rumah buat kita. Ya. Semua waktu malam istri saya cerita sama saya cerita seperti itu dan istri saya menjawab seperti itu. Dan akhirnya saya berdoa Tuhan apa maksud Tuhan dalam kehidupan saya. Karena istri saya harus mau kerja sementara Michelle nggak mau minum susu dot seperti itu. Dan akhirnya kami memutuskan yang itu sama membuat kehidupan saya secara manusia itu takut, ya, secara manusia khawatir. Tapi saya memiliki iman dan saya memiliki Tuhan bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan saya dan bahwa Tuhan itu selalu menyertai kehidupan saya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saya, yang kayak saya yakini itu. Dan akhirnya saya bersama istri berkeputusan untuk istri saya keluar kerja dan akhirnya penghasilan hanya dari saya sendiri. Ya, seperti saya bilang tadi bahwa saya gajinya lebih kecil dari istri. Itu gaji itu kami pakai untuk kebutuhan sehari-hari, buat pampersnya Michelle, bahkan buat kontrakan kami, ya. Itu semakin hari membuat kehidupan kami semakin tertekan dalam perekonomian, ya, dalam hal ekonomi. Tapi yang saya yakini bahwa waktu itu Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan saya. Di waktu sulit ketika istri saya dalam kondisi kandungan lemah pun Tuhan masih memperhatikan saya dan Tuhan masih menolong saya. Dan kedepannya ketika saya harus bekerja seorang diri dan tanpa istri saya harus tanpa bekerja seperti itu, penghasilan hanya dari saya, itu membuat ekonomi kami semakin hari semakin surut, Bapak Ibu Saudara. Semakin hari semakin lemah dan membuat kehidupan kami begitu luar biasa, semakin hari semakin bergumul kepada Tuhan. Ya. Dan waktu itu saya bergumul kepada Tuhan, kalau seperti ini Tuhan, kapan kami memiliki rumah sendiri? Kapan kami punya rumah sendiri? Dan bagaimana kebutuhan kami sehari-hari Bapak? Kebutuhan kami ini, itu, seperti itu yang harus kami cukupi. Dan pada akhirnya Bapak Ibu Saudara semuanya, saya bergumul, saya cerita sama teman-teman komsel saya di Semarang. Teman saya memberikan kekuatan, tetap kuat Mas Andre, tetap kuat di dalam Tuhan, pasti Tuhan tolong, seperti itu. Dan pada akhirnya kami harus memutuskan dengan ekonomi kami yang semakin melemah dan makanan hari kami sehari-hari pun yang mungkin tidak dikatakan tidak teratur seperti itu ya. Saya memutuskan untuk pulang ke rumah mertua, ke rumah bapak ibu saya, ya, ke rumah bapak ibu saya pada tahun 2016, ya, sekitar tahun 2016. Dan akhirnya pergumulan saya pun tidak cuma itu Bapak Saudara semuanya. Harapan saya terus bergumul untuk memiliki rumah sendiri, terus kami bawa di dalam doa. Dan saya pindah ke Banjarnegara, ya, ke tempat orang tua istri saya. Itu pun kami bingung dalam memilih pekerjaan, ya. Harus kerja apa dan harus usaha apa. Kalau usaha modal pun tidak punya, ya, seperti itu. Saya semakin bergumul, Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Pada suatu hari saya mempunyai kakak saya kerja di Malaysia. Saya ditawari, Yon, manggilnya Yon, ya, karena nama Jawa saya Mariono. Yon, kamu mau kerja di mana? Kerja di Malaysia. Kerja di Malaysia? Iya, nanti saya yang carikan bos. Dan nanti kalau uang tiket pesawat sama ngurus paspor nanti saya kirimi. Terus saya tidak berpikir panjang karena saya waktu itu memang benar-benar butuh pekerjaan seperti itu. Akhirnya saya mengurus paspor. Ngurus paspor ke Semarang. Akhirnya paspor kami dapatkan.
urus paspor kami selesai paspor jadi, kakak saya telepon, paspornya sudah jadi, sudah. Ini saya kirimin uang untuk beli tiket pesawat. Ya akhirnya saya ke Semarang ngambil paspor sekalian beli tiket. Ya. Akhirnya saya, singkat cerita, saya sampai Malaysia bekerja 1 tahun. 1 tahun di Malaysia, saya berpikir uang yang saya dapatkan di Malaysia tidak seimbang. Tidak seimbang dengan pengorbanan perasaan saya karena saya harus meninggalkan anak istri saya. Ya, begitu sakitnya hati ini ketika saya harus meninggalkan istri dan anak saya yang masih kecil, waktu itu umur 7 bulan, kurang lebih 7 bulan ya. Saya harus tinggalkan, ya kalau bahasa Jawanya masih imut-imute, masih lucu-lucune ya. Itu saya harus tinggalkan ke Malaysia. Singkat cerita, saya pulang karena seperti tadi saya bilang, uang yang saya dapatkan tidak seimbang dengan pengorbanan saya sama istri saya. Jauh dari anak, dari istri, dengan penghasilan seperti itu. Dan akhirnya saya pulang. Dalam pulang pun, dalam hari-hari pun hidup saya tetap berdoa kepada Tuhan. Pergumulan-pergumulan yang dulu seperti itu, memiliki rumah sendiri, itu terus saya bawa dalam doa. Dan akhirnya Bapak Saudara semuanya, kehidupan saya semakin bingung. Karena di rumah saya harus bekerja apalagi, saya harus usaha apalagi. Saya berpikir waktu itu untuk dagang sayuran. Ya, waktu itu dagang sayuran. Terus mertua saya bilang, jangan sayuran nanti kalau tidak habis busuk. Saya berpikir 2 kali, iya ya. Kamu dagang plastik aja, plastik yang mungkin 1 hari, 2 hari, bahkan sampai 1 tahun gak akan busuk. Ya, ada bener ya. Tapi hati saya ketika saya bergumul kepada Tuhan, dan saya yakin dengan apa yang saya pikirkan, rencana saya, enggak lah saya bilang sama mertua saya harus dagang sayur, saya harus coba dulu. Dan akhirnya saya dagang sayur Bapak Saudara semuanya. Habis pulang Malaysia saya dagang sayur. Dagang sayur mencari pelanggan tidak mudah. Dan saya harus belajar banyak karena harga-harga sayuran itu harus kami hafalkan satu persatu. Ya, harus saya hafalkan satu persatu. Dan suatu ketika bensin saya isi full, motor, gerobak sayur kami naikkan. Saya belanja ke pasar penuh. Muter seperti itu, keliling-keliling nawarin sayur seperti itu Bapak Saudara. Pertanyaan pertama kali saya dagang, malu rasanya Bapak Saudara. Malu karena harus menawarin sayur sama ibu-ibu itu. Bensin satu tangki full itu keliling ya, nawarin sayur ke kampung, dari kampung ke kampung, itu tidak habis Bapak Saudara. Bensin udah habis, sayuran masih banyak. Itu membuat kehidupan saya, Tuhan, kenapa begitu luar biasa Engkau bentuk kehidupan saya. Secara manusia nggak kuat, ya, secara manusia nggak kuat. Tapi karena saya memiliki teman-teman ya, background saya, latar belakang saya memiliki teman-teman yang mungkin rohaninya ibaratnya tinggi, ya, rohaninya kuat, imannya kuat, karena di asrama, ya, dulu di asrama Ungaran di sebuah yayasan Kristen, di situ ada banyak mahasiswa yang kuliah ambil teologi dan pak, itu membuat kehidupan iman saya semakin hari semakin dekat, dan saya pun bisa melewati masa-masa sukar saya. Dan masa sukar pun tidak berhenti sampai situ. Ya, ketika saya keliling sayur seperti itu, bensin habis, mau habis, sayuran masih banyak. Itu makin kehidupan saya makin bergumul kepada Tuhan. Ya, itu pun saya jalani selama kurang lebih 4 tahun. 4 bulan, sorry. Kurang lebih 4 bulan, ya, kurang lebih 4 bulan, dan pada akhirnya singkat cerita itu saya udah memiliki pelanggan, ya. Pelanggan, jadi 1 tahun berjalan, oke.
semakin hari semakin banyak memiliki pelanggan ya. Pelanggannya saya semakin banyak dan secara ekonomi pun kami semakin hari semakin meningkat ya, tidak seperti waktu dulu di Semarang. Ya, usaha saya semakin jalan ya, meskipun sekarang ya bisa dikatakan setengah sukses ya, mau menuju sukses ya. Doakan Bapak Ibu Saudara semuanya ya, semakin sukses. Ya, itu saya menjalani dari tahun ke tahun dan sampai sekarang udah berjalan kurang lebih 3 tahun, 4 tahun. Dan ketika saya keliling sayur-sayur, salah satunya yang saya sebutkan yang langganan saya itu di Perumnas situ Bodong. Nah, di situ saya ngetem ya, karena udah dapat pelanggan. Saya ngetem itu dasar sayuran. Ya, saya panggil ibu-ibu sayur seperti itu. Lepas di depan saya ngetem, di depan saya dasar sayuran, itu ada satu rumah kosong ya. Ada dua rumah kosong, sebelah sama sebelahnya. Yang satu itu kosong karena nggak ada yang ngontrak. Yang satu lagi kosong juga nggak ada yang ngontrak karena rumah yang satu itu bekas buat pembunuhan. Dan pada akhirnya kemungkinan besar, saya nggak tahu persis, orang-orang yang mau beli rumah itu takut, antara takut apa mungkin nggak cocok seperti itu ya. Dan pelanggan saya pun bilang, Mas Andre, tuh ada rumah kosong, katanya kamu cari-cari rumah. Padahal waktu itu saya belum pegang uang, Bapak Saudara, belum pegang uang ya, pegang uang tapi cuma nggak banyak lah. Kalau nominal seperti yang saya beli rumah sekarang nggak cukup seperti itu. Mas Andre, katanya kamu cari rumah. Iya, mana? Rumah itu apa, Bu? Iya itu, rumah itu. Kalau enggak yang samping. Kalau ini bekas buat pembunuhan dulunya. Belum lama seperti itu ya. Tapi kalau ini emang kosong. Cuma kalau ini emang dijual. Terus ketika ibu itu berkata seperti itu, rumahnya rimbun, Bapak Saudara, emang rimbun. Karena tidak dihuni, sekitar mungkin kurang lebih 2 tahun. Saya dengar dari cerita ibu-ibu itu, kurang lebih 2 tahun kosong, dan akhirnya belakang itu emang rimbun, Bapak Saudara semuanya. Tapi itu tidak membuat kehidupan saya semakin takut, ya. Itu membuat kehidupan saya semakin bangkit. Wah, ini kesempatan saya. Kalau orang yang tidak ada yang berani beli rumah ini karena takut, itu bodoh. Saya bilang seperti itu dalam hati saya ya. Karena mungkin kalau rumah itu di bekas pembunuhan mungkin bisa dijual murah. Karena banyak orang yang mungkin takut membeli rumah itu. Karena saya memiliki Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan saya. Ya, saya yakin. Saya berdoa tiap pagi sayur. Nunggu pelanggan datang, saya lihat rumah itu, saya tengok plafonnya ada yang jebol, terus tanamannya liar begitu banyak. Saya berdoa, Tuhan, rumah ini jadi rumah saya. Ini Tuhan yang kurang lebih saya berdoa, kurang lebih saya bergumul selama kurang lebih 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Ini menjadi milik saya Tuhan. Saya berdoa kepadamu Tuhan. Dalam nama Yesus, tiap pagi saya mengimankan itu Bapak Saudara. Ketika saya dasar pagi-pagi sayur-sayur, Bapak ibu-ibu semua belum keluar, lihat rumah dulu. Berdoa dalam nama Yesus. Ya singkat cerita itu saya bilang sama kakak saya, Mbak, itu ada rumah dijual, tapi aku punya uang, tapi uangnya kurang. Ya udah tanya-tanya dulu, harganya berapa seperti itu. Ya singkat cerita, saya cerita sama bapak gembala saya bilang sama Om rumah ukuran segini dengan harga segini murah apa enggak seperti itu.
Om Joni bilang murah, Bapak Gembala bilang murah, ambil aja Ndre. Dan pada akhirnya saya ambil rumah itu. Dengan kebingungan uang yang kurang seperti itu, saya berpikir milik usaha ya. Akhirnya saya pinjam KUR dengan bunga yang rendah, dan itu membantu saya untuk memiliki rumah itu. Dan pada akhirnya aku ambil utangan lewat program KUR ya, kredit usaha rakyat. Dan puji Tuhan, rumah itu menjadi milik saya ya. Itu karena berkat kemurahan Tuhan ya. Itu bertahun-tahun Bapak Saudara semuanya. Itu menjadi pergumulan saya beberapa tahun. Dan akhirnya dijawab Tuhan pada 2019. 2019 Tuhan jawab doa saya yang selama 6 tahun kurang lebih saya pergumulkan. Ya. Akhirnya saya memiliki rumah sendiri dan sampai sekarang puji Tuhan kami memiliki rumah sendiri dan saya pun masih menjalani kehidupan saya, karir saya sebagai pedagang. Ya. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara semuanya, sampai sekarang pun saya tetap berserah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi ke depannya, saya berserah kepada Tuhan. Biarlah kesaksian ini boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara semuanya, ya. Dan percayalah bahwa di dalam setiap permasalahan kita, di dalam setiap pergumulan kita, di dalam setiap kesulitan-kesulitan kita, percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah di dalam kehidupan kita. Dan sampai saat ini Tuhan melawat saya, itu bukan karena kekuatan saya, bukan karena berkat saya, tapi itu semua karena Tuhan, karena kebesaran Tuhan di dalam kehidupan saya. Terima kasih, mungkin cukup itu yang menjadi kesaksian saya. Biarlah lewat kesaksian ini Bapak Ibu Saudara semakin hari semakin dikuatkan dalam Tuhan. Dan percayalah bahwa di setiap permasalahan, di dalam masalah kita ada emasnya Allah.